Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang film berjudul Mad Genius yang rilis pada tahun 2017. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperdengarkan narasi tentang otak manusia yang terdiri atas banyak neuron. Bahkan jumlahnya dikatakan melebihi dari eksistensi bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Dari otak inilah lahir kehidupan, pemikiran, hingga kesadaran. Namun kesadaran itu juga yang membuat kehancuran, keserakahan, kebencian, serta penderitaan di dunia ini. Karena alasan itulah maka tercetus ide untuk memprogram ulang otak manusia adalah Fix. Sosok hacker yang kerap kali mencuri perhatian dengan serangkaian aksi hebatnya. Meski ada yang beranggapan ulahnya sangatlah merugikan, namun tak sedikit pula orang-orang yang mendukung aksi Fix. Sebut saja seperti peretasannya pada program pengintaian NASA, pembebasan ribuan hewan dari kebun binatang, hingga mengacaukan program nuklir di Slovakia. Namun rangkaian aksi tersebut diakuinya tak mampu memperbaiki keadaan di dunia ini. Karena menurutnya masalah utama justru berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Nah, atas dasar itulah maka dirinya pun bertekad untuk memperbaiki kehidupan dengan meretas pikiran setiap umat manusia. Meski terdengar sangat berlian, namun untuk bisa melakukannya jelas tidaklah mudah. Terlebih pria bernama asli Mason itu juga harus mendapatkan pemancar saraf yang cukup mustahil baginya. Namun apapun itu, ia jelas sangat berambisi untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Dalam kesehariannya, Mason juga ternyata memiliki sosok imajiner yang ia ciptakan sendiri melalui pikirannya. Sosok yang diberi julukan Finn itu kerap muncul dan menemani setiap aktivitas yang dilakukan oleh Mason. Perdebatan juga tak luput dari obrolan keduanya pada berbagai hal. Meski bisa dikatakan tertutup, namun Mason tidak hanya memiliki teman imajinasinya saja. Ia seringkali berkumpul dengan teman sesama hacker lainnya. Adalah Sun Moon, sosok yang dituakan, pemberontak sekaligus pemilik tempat hiburan dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Di tempat Sun Moon akhirnya mengetahui bahwa salah satu hacker bernama Nicola telah tewas karena dihabisi oleh mantan rekannya sendiri yang bernama Eden. Insiden itu terjadi tepat setelah Nicola berhasil membuat headsetnya sendiri yang diklaim mampu memetakan pikiran manusia. Perangkat itulah yang kini menjadi incaran Mason, menyusul kemampuan yang dimiliki oleh handset tersebut. Dalam mewujudkan rencananya, Mason juga turut melibatkan Zip dalam perbuatan kode akses untuknya. Namun lagi dan lagi membujuk hacker yang doyan mengkonsumsi obat-obat terlarang jelas tidaklah mudah. Apalagi Zip juga menyatakan jika komputernya telah dijual diam-diam oleh ibunya. Meski sempat merasa sangat kecewa, namun dengan sedikit ancaman akhirnya Mason berhasil memaksa Zip untuk menuruti keinginannya. Tak lama berselang perhatian Mason seketika tertuju pada sosok wanita yang nampak asing baginya. Wanita yang memperkenalkan diri sebagai Sawyer itu ternyata adalah tetangga baru Mason sekaligus juga fans dari Fix. Karena alasan itulah, maka tak mengherankan jika Sawyer nampak mudah mengenali Mason sebagai sosok di balik karakter Fix, yang selama ini selalu mengenakan topeng dalam setiap videonya. Seolah baru pertama bertemu langsung dengan sang idola, Sawyer pun menanyakan tentang aksi yang selama ini dilakukan oleh Fix. Sebab menurutnya, idolanya itu lebih sering mempertontonkan aksi pengerusakan ketimbang menciptakan sesuatu. Nah, tak ingin ciut oleh pertanyaan tersebut, Mason selalu berdalih bahwa terkadang ia harus menghancurkan sistem terlebih dahulu untuk dapat membangun sesuatu yang sangat baru. Obrolan singkat antara Mason dan Sawyer terlihat cukup akrab. Bahkan keduanya nampak menunjukkan adanya ketertarikan satu sama lain. Dalam proses pembuatannya, Zip akhirnya berhasil mewujudkan program sesuai dengan keinginan Mason.
termasuk aturan tentang kehidupan manusia yang ditentukan oleh ia sendiri. Menariknya, perdebatan tentang sosok Eden akhirnya juga menemui titik terang. Karena ternyata Eden adalah sosok nyata dan bukanlah sekedar imajinasi belaka. Bahkan Zip juga ternyata telah memasang GPS pada tempat persembunyian dari pembunuh Nicola itu. Tanpa membuang waktunya, Mason pun lalu mendatangi lokasi Eden berada. Di tempat tersebut, Mason yang telah siap melakukan aksinya menggunakan topeng ala Fix, malah kini terhambat oleh akses masuk ke dalam ruangan tempat Eden berada. Pasalnya pintu untuk masuk ke sana sama sekali tak bisa diakses. Perdebatan pun sempat terjadi antara Mason dan Finn, hingga kemudian mereka tercetus ide untuk melakukan aksi yang sebelumnya tak pernah mereka lakukan. Nah, Mason kali ini tidak memunculkan sosok imajinernya itu dalam jangkauannya, melainkan memunculkan Finn langsung di dalam ruangan tempat Eden berada. Secara ajaib, percobaan untuk pertama kalinya itu ternyata berhasil. Finn kini ada dalam ruangan Eden dan bisa berkomunikasi dengan Mason yang ada di luar. Nah, tak cukup sampai di situ saja. Kini giliran Finn yang memiliki ide lebih gila. Ia yang hanya sosok imajiner malah mencoba untuk memproyeksikan sosok Mason ke dalam ruangan tersebut, menggantikan dirinya meski terdengar sangat mustahil. Namun keajaiban seolah begitu lekat menyertai mereka. Mason seketika bertukar tempat dengan Finn dan muncul di dalam ruangan Eden. Dalam berbekal tongkat kejut listrik, Mason tak hanya mengambil handset Nicola saja, tetapi juga menghajar Eden hingga tak sadarkan diri dan merusak sejumlah peralatan di sana. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia pun lalu meninggalkan tempat tersebut untuk segera kembali ke rumahnya. Di tempat tinggalnya, Mason kembali melakukan live streaming sebagai karakter Fix yang selama ini diperankannya. Namun tidak seperti streaming biasanya, kali ini Fix menggunakan jati dirinya dengan membuka topeng yang selama ini ia kenakan di tiap aksinya. Di hadapan jutaan penontonnya, Mason melepaskan topeng Fix sembari mengungkapkan harapannya tentang kehidupan manusia. Seolah ia telah yakin betul akan adanya perubahan besar setelah melakukan aksinya kali ini. Dengan mengenakan headset buatan Nicola, Mason lalu memindai isi pikirannya di hadapan semua penonton. Meski ketegangan bercampur khawatir dirasakan betul oleh para penontonnya, namun akhirnya Mason berhasil memindai seluruh isi pikirannya. Hingga terciptalah proyeksi in-core yang hanya bisa dilihat olehnya dan Finn saja. Secara tak terduga, Finn yang penasaran pada cahaya kesadaran tersebut malah sengaja menyentuhnya hingga kemudian ia pun terpental. Finn. 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 Anehnya, Finn yang sebenarnya hanya sosok imajiner dari Mason ternyata sekarang malah bisa merasakan lingkungan di sekitarnya. Seolah ia benar-benar menjadi hidup layaknya manusia sungguhan. Di waktu yang sama, Eden yang penasaran pada sosok pencuri handsetnya kini mendatangi Sun Moon dan mulai menginterogasinya. Dan naas bagi Sun Moon, ia yang berusaha untuk menutup mulut malah harus meregang nyawa setelah Eden membunuhnya dengan sangat sadis. Di hari berikutnya, Finn yang menyadari dirinya telah benar-benar hidup layaknya manusia, kini malah memutuskan untuk berkelana sendiri dengan bebas tanpa terikat lagi dengan Mason. Pertikaian di antara keduanya pun sempat terjadi. Namun pada akhirnya, Finn yang tak bisa lagi dikendalikan tetap memutuskan untuk menikmati hidupnya sendiri. Tak hanya sekedar menikmati makanan dan minuman saja, Finn bahkan sampai menggunakan barang haram termasuk berhubungan dengan wanita penghibur. Anehnya, Mason yang sempat berkutat di depan komputernya malah seakan bisa turut merasakan apa yang sedang dilakukan oleh Finn. Bahkan sesekali sempat terjadi pertukaran tubuh di antara keduanya. Hingga kemudian Mason yang sudah tak tahan lagi akhirnya mendatangi Finn dan berusaha menjelaskan rencana barunya, yaitu memperbaiki program yang telah dibuat sebelumnya. Pertikaian kecil juga sempat terjadi antara keduanya. Namun pada akhirnya Finn menyadari, jadi masalah selama ini bukanlah pada kerusakan program atau rencana yang telah dibuat oleh Mason,
melainkan karena pemikiran dan kesadaran Masonlah yang bermasalah. Finn menilai jika kehidupannya seharusnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu diatur ulang oleh siapapun. Ia menganggap bahwa setiap manusialah yang semestinya bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, tak terkecuali dengan Mason, yang tak perlu repot-repot untuk mengatur ulang semuanya. Meski tak ada kata setuju di antara mereka, namun setidaknya perdebatan itu berakhir dengan Mason dan Finn yang saling mengerti akar dari masalah selama ini. Sekembalinya di tempat tinggalnya, ia seketika dibuat tumbang setelah dihajar oleh sosok bertopeng fix, yang ternyata itu adalah Eden. Dalam pertemuan mereka, Eden mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki ide yang tak jauh berbeda dengan Mason, yaitu menciptakan kehidupan sesuai dengan aturan yang ia inginkan, melalui program yang disebut sebagai virus. Mental tunggal Eden meyakini jika nantinya akan tercipta lingkungan yang indah tanpa ada manusia yang mengotorinya. Namun untuk mewujudkannya, Eden juga memerlukan pemikiran Mason sebagai peta baginya dalam memprogram ulang kesadaran manusia. Karena alasan itulah, maka Eden akhirnya memaksa Mason untuk menggunakan handset Nikola. Di sini menariknya ketika Mason telah dipasangi handset dan siap untuk mulai melakukan pemindaian pikiran, di saat itu juga listrik di sana padam. Alhasil, mau tak mau, Eden pun langsung mengecek instalasi listrik di luar rumah. Secara tak terduga, ternyata padamnya listrik merupakan ulah dari Sawyer, yang sedari tadi telah memantau keadaan di sana. Tanpa membuang waktunya, wanita itu pun lalu melepas ikatan di tubuh Mason dan membawanya kabur. Kemudian di sisi lain, kejadian yang sempat dialami oleh Mason agaknya telah membuat Finn merasa sangat tak nyaman. Pikirannya terus saja tersiksa oleh apa yang sempat dialami Mason sebelumnya. Karena alasan itulah, ia pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal Mason yang ada di sana, berharap agar ia bisa turut memperbaiki keadaan yang menyiksanya selama ini. Sementara itu, Mason yang seharusnya telah terhindar dari kejaran Eden, malah kini terbayang-bayang oleh kondisi Finn. Ia seolah bisa merasakan jika sosok imajiner sekaligus sahabatnya itu sekarang tengah disiksa oleh Eden. Menyadari adanya yang tak beres dengan Finn, Mason pun lalu memutuskan untuk meninggalkan Sawyer dan kembali ke tempat tinggalnya demi menyelamatkan Finn. Hacker itu bahkan sempat meluapkan kekesalannya dengan merusak handset Nikola yang sempat ia bawa sebelumnya. Setibanya di depan rumah, Mason tidak langsung menyergap Eden, melainkan ia memilih untuk melakukan live streaming terlebih dahulu. Tidak seperti biasanya, Mason kali ini secara terang-terangan memperkenalkan dirinya tanpa embel-embel fix lagi, termasuk mengutarakan aksi yang akan ia lakukan. Pro dan kontra sempat terjadi di antara penonton, namun niatan Mason agaknya tak bisa lagi dihentikan, dan aksi pun harus dimulai. Di hadapan jutaan penontonnya, Mason mulai mencoba menerobos masuk ke dalam rumahnya. Namun, ia malah dengan mudah ditumbangkan oleh Eden menggunakan gelombang kejut di tangannya. Setelah tersadar, Mason kini mendapati dirinya tengah terikat di kursi dan siap untuk menjalani pemindai pikiran. Dalam kondisi yang sulit itu, Finn tiba-tiba datang dan berusaha menyerang Eden. Menariknya, gelombang kejut yang ada di tangan Eden ternyata malah memberi efek lain kepada Finn. Sosok imajiner yang sempat hidup seperti manusia sungguhan itu kini seakan masuk ke dalam pikiran Eden. Nah, di sini Mason sekarang tak hanya menghadapi Eden saja, melainkan ia juga beberapa kali melihat perubahan sosok Eden menjadi Finn secara bergantian, yang jelas-jelas semakin menyiksa pikirannya. Kondisi juga diperparah dengan handset Nikola yang sudah rusak, sehingga mau tak mau memaksa Eden menggunakan alat lain untuk melakukan pemindaian terhadap Mason. Dengan membuat sayatan kecil di kulit kepala Mason, Eden mulai memasang kabel berukuran besar yang telah dibuatnya untuk memulai proses pemindaian pikiran. Keberuntungan nampaknya masih berada di pihak Mason. Bayangan Finn yang saat itu muncul ternyata mampu mengendalikan tubuh Eden. Memanfaatkan pisau kecil milik pria tersebut, Finn lalu mengarahkan tangan Eden untuk merobek lehernya sendiri.
Alhasil, Eden pun harus meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, Sawyer pun datang, bersama dengan selesainya proses pemindaian pikiran di kepala Mason. Tak hanya itu, wanita tersebut juga ternyata tidak datang sendirian, melainkan ia datang bersama dengan para penonton fix yang selama ini mendukungnya, dan film pun wassalam. Itulah alur cerita dari film berjudul Mad Genius yang rilis tahun 2017. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala rebahan ya bre. Terima kasih dan wassalam.